Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Setiabudi. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Sentimen Penilaian Pengguna Marketplace Lazada dengan metode naif bias dan support vektor mesin dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Letak belakang penelitian ini berfokus pada penurunan jumlah kunjungan aplikasi Lazada sepanjang tahun 2023, di mana Lazada mengalami penurunan sebesar 45,10% atau 49 juta dibandingkan bulan Januari yang memperoleh 108 juta kunjungan. Meskipun tetap menjadi marketplace terbesar ketiga di Indonesia, penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan daya tarik pengguna dan meningkatkan rating aplikasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sentimen penilaian pengguna marketplace Lazada serta akurasinya. Dan yang kedua, bagaimana usulan perbaikan untuk meningkatkan rating aplikasi. Selanjutnya batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan diambil dari penilaian aplikasi Lazada versi 7.62.0 pada Google Play Store. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode web scraping atau menggunakan bahasa Python untuk mengambil data pada penilaian Lazada. Yang ketiga, pengambilan data penilaian pengguna dilakukan pada bulan Oktober 2024. Selanjutnya, ada pun asumsi-asumsi ada tiga. Yang pertama, sentimen dalam penilaian pengguna dapat dibagi secara jelas ke dalam tiga kategori, positif, negatif, dan netral. Yang kedua, diasumsikan bahwa penilaian pengguna Lazada cukup representatif untuk menggambarkan sentimen keseluruhan pengguna. Yang ketiga, pengguna menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dalam memberikan penilaian. Adapun tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, mengetahui sentimen pengguna marketplace Lazada serta mengevaluasi akurasinya. Dan yang kedua, memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan rating aplikasi Lazada. Adapun lokasi dan waktu penelitiannya, penelitian ini dilakukan pada aplikasi Lazada di Google Play Store dan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2024. Adapun variabel terikatnya adalah sentimen penilaian pengguna aplikasi Lazada dan variabel bebasnya ialah komentar dan rating aplikasi Lazada. Ini adalah flowchart pada penelitian ini, dimulai dari tahap mulai, lalu dilanjutkan dengan studi pustaka dan studi lapangan, dilanjutkan dengan perumusan masalah, lalu tujuan penelitian, lalu menentukan identifikasi operasional dan variabel, lalu dilanjutkan pengumpulan data dengan Google Play Scraper, data komentar dan rating pengguna aplikasi Lazada di Google Play Store. Lalu dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yaitu pelabelan data. Lalu pada tahap text preprocessing ada 5 tahap. Yang pertama cleaning data atau pembersihan data. Yang kedua cache forwarding, lalu stored remover. Dan yang keempat tokenizing dan yang terakhir adalah steaming. Apabila tahap text preprocessing sudah selesai, maka dilanjut dengan pembautan kata TF-IDF atau term frequency inverse dog frequency. Setelah pembuatan kata selesai, dilanjut dengan pembagian data latih sebanyak 80% dan data uji sebanyak 20%. Lalu akan dilanjutkan ke klasifikasi naif bias dan support vektor mesin. Dan jika aplikasinya tidak kurang lebih dari 70%, maka akan diulang ke text preprocessing lagi sampai hasilnya di 70% atau bahkan lebih di 70% agar bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu menentukan metode dengan persentase terbaik dan setelah itu dilanjutkan dengan visualisasi workload lalu usulan perbaikan sentimen negatif dengan 5W1H lalu dilanjut dengan hasil pembahasan serta menentukan kesimpulan dasarkan tentang penelitian ini dan penelitian selesai. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Di sini data yang bisa terambil pada bulan Oktober 2024 adalah 5.261 data dan data yang digunakan pada penelitian ini adalah komentar dan rating bintangnya. Dan ini adalah pengolahan data yang pertama yaitu pelabelan. Di sini kita melabelkan rating bintang 1 dan 2 diartikan negatif, 3 diartikan netral, dan rating bintang 4 dan 5 diartikan positif. Pada penelitian ini, rating bintang 4 dan 5 yang dianggap positif sebanyak 2.081 data dan sentimen netral sebanyak 742 dengan rating bintang 3 dan yang terbanyak adalah sentimen negatif
dengan rating 1 dan 2 sebanyak 2.438 data. Di sini adalah pengolahan data. Tahap pertama dari text pre-processing. Di sini gunanya untuk menghapus kata-kata yang tidak perlu dan emoticon yang tidak terlalu berfungsi pada penelitian ini. Seperti halnya thanks yang menggunakan bahasa Inggris akan diubah menjadi bahasa Indonesia menjadi terima kasih. Lalu emoticon seluruh keseluruhan akan dihapus. Lalu tanda baca, titik koma dan tanda tanya maupun tanda seru akan dihapus juga karena tidak pengaruh pada metode ini dan juga angka termasuk dalam penghapusan data. Nanti hasilnya seperti tabel yang sudah tercantum. Selanjutnya adalah tahap scaffolding. Di sini scaffolding itu berarti bahwasanya menyamaratakan huruf sekecilnya. Jadi semua huruf kapital akan berubah menjadi huruf kecil. Mengapa demikian? Karena jika tidak diubah, maka kata tersebut yang memiliki huruf kapital akan dianggap kata yang berbeda atau dianggap dua kata yang berbeda. Misalkan voucher. Di sini voucher Lucas Foldim ada menggunakan huruf kapital di V-nya, lalu di sisa scaffolding tidak menggunakan huruf kapital. Jika kita tidak melakukan scaffolding, maka dalam klasifikasi nanti kata voucher akan dianggap menjadi dua jenis kata yang berbeda karena memiliki perbedaan pada penggunaan huruf kapitalnya. Maka dari itu tahap scaffolding ini sangat penting untuk diterapkan. Selanjutnya adalah stop word removal. Di sini menghapus semua kata hubung yang tidak terlalu berpengaruh pada data. Seperti kata hubung dan, di, tapi, adalah, serta. Seperti halnya contoh pada tabel, di situ semua yang bertanda merah akan dihapus karena tidak terlalu penting pada saat klasifikasi, karena jika tidak dihapus, maka kata-kata tersebut akan lebih menonjol daripada kata-kata yang seharusnya menjadi highlight permasalahan pada Lazada. Selanjutnya adalah tokenizing. Di sini tujuan dari tokenizing adalah untuk memecah kalimat menjadi kata per kata. Seperti halnya bisa dilihat pada tabel, satu kalimat itu akan dipecah saat setelah sesudah tokenizing menjadi per kata. Kenapa demikian? Karena untuk mempermudah saat pemrosesan pengolahan data. Selanjutnya adalah tahap terakhir dari text preprocessing yaitu steaming. Di sini steaming bertujuan untuk menyederhanakan kata yang menggunakan imbuhan. Seperti digunakan akan disederhanakan menjadi kata dasarnya yaitu guna. Disesuaikan akan berubah menjadi sesuai. Dan terjebak menjadi jebak. Kembali ke kata dasarnya. Mengapa demikian? Karena ditakutkan jika tidak disederhanakan, maka akan dianggap dua kata yang berbeda dalam jumlahnya. Apabila misalkan em, kirim, itu kan tidak selalu komentar pengguna menggunakan kata kirim saja, melainkan ada pengiriman atau terkirim. Maka dari itu disederhanakan semuanya menjadi satu kata yaitu kirim agar kita lebih tahu bahwasanya kata kirim itu lebih menonjol daripada kata-kata yang lain. Karena ternyata pada Lazada ada permasalahan pada aspek pengirimannya. Seperti itu. Ini adalah pembuatan kata TF-IDF atau from frequency, inverse dog frequency. Sini kita membobotkan semua kata dan adapun kata yang terbanyak paling sering muncul pada komentar di Lazada yaitu adalah kata barang, belanja, aplikasi, kirim, dan pesan. Adapun kata yang sering diucap adalah barang sebanyak 846 data dan yang paling terendah adalah 437 data. Di sini saya hanya mengambil 5 dari keseluruhan total kata yang paling sering muncul dan adapun bobot dari kata tersebut paling besar adalah barang dengan bobot FIDF keseluruhan sebanyak 89,87 dan yang paling terendah adalah kata pesan dengan nilai 67,47.
Oke, selanjutnya adalah pembagian data. Di sini kita akan membagi hasil pembagian data latih dan data uji. Adapun data latihnya, selanjutnya adalah pembagian data. Di sini akan dibagi dua jenis data, yaitu data latih dan data uji. Nah, pada data latih akan dibagi dengan 80% data yang sebanyak 4.208 data. Sedangkan untuk data uji, sisanya yaitu 20% data yang digunakan banyak 1.053 data. Hal ini bertujuan untuk agar model belajar dari data latih. Lalu saat diuji, itu model menggunakan data yang belum pernah dipelajari. Maka dari itu, penelitian ini nanti akan berdampak pada aplikasinya untuk menguji bahwasanya model tersebut mampu mempelajari data latih sebaik mana dan seakurat apa. Nah, ini adalah hasil dari klasifikasi naive Bayes dan support vector machine. Di sini hasil akurasinya naive Bayes sebanyak 72% dan support vector machine sebanyak 75%. Yang dimana hasil akurasi ini yang terbesar dimiliki oleh support vector machine menandakan bahwasanya model support vector machine atau SVM lebih unggul daripada naive Bayes karena akurasinya lebih baik walaupun hanya selisih 3%. Mengapa demikian? Karena pada naive Bayes, pada sentimen netral, model tidak mampu mendeteksi sentimen netral apapun. Jadi naive Bayes belum mampu membedakan sentimen netral. Itu akan ditaruh ke sentimen negatif atau sentimen positif karena sifatnya ambigu. Maka dari itu hasil dari precision recall dan advance score-nya nol semua pada naive Bayes. Beda dengan support vector mesin pada yang sedikit berhasil walaupun nilainya kecil pada sentimen netralnya untuk precision recall dan advance score-nya. Maka dari itu support vector mesin pada penelitian ini lebih baik daripada naive Bayes. Dan ini adalah hasil dari visualisasi workload-nya. Di sini saya hanya menampilkan 5 terbanyak dari semua kata yang ada pada sentimen positif yaitu rating bintang 1, bintang 4 dan 5 yaitu ada kata belanja sebanyak 359 kata yang sering muncul dan yang paling sedikit 5 terbawah yaitu kata mudah dengan jumlah 150 komentar atau kata yang sering muncul. Lalu dilanjut dengan sentimen netral sama juga saya hanya menampilkan 5 terbesar kata yang paling sering muncul dengan kata yang terbanyak adalah kata barang sebanyak 140 kata dan yang paling 5 terendah adalah kata belanja dengan 76 kemunculan. Selanjutnya adalah sentimen negatif yang diambil dari rating bintang 1 dan 2. Kata terbanyaknya adalah aplikasi sebanyak 420 kemunculan dan 5 terbawah adalah kata belanja dengan jumlah 234. Di sini untuk visualisasinya semakin besar kata yang muncul, maka semakin besar juga kata yang muncul. Jadi apabila semakin besar kata tersebut, maka semakin banyak pula jumlah kata yang sering muncul. Namun apabila sebaliknya, maka kata tersebut jarang sering jarang digunakan atau jarang dibahas pada kolom komentar Lazada. Oke, selanjutnya adalah analisis 15 Tuhannya. Untuk usulan perbaikannya, ini pada faktor aplikasi diharapkan bahwasanya Lazada meningkatkan kecepatan aplikasi dengan optimasi sistem perbaikan error secara berkala serta pengujian menyeluruh sebelum pembaruan aplikasi dirilis. Selain itu, algoritma pencarian dan rekomendasi produk perlu diperbaiki agar relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah faktor pengiriman. Di sini usulan perbaikannya Lazada perlu meningkatkan efisiensi sistem logistik dengan mempercepat waktu pemrosesan dan memastikan akurasi dalam sortir barang untuk mengurangi kesalahan pengiriman. Lalu sistem pelacakan juga harus dibuat lebih transparan dengan informasi yang detail dan akurat agar konsumen dapat memantau status barang serta real time
Selain itu, pelatihan bagi kurir diperlukan untuk minimalkan kesalahan pengiriman dan pelayanan pelanggan harus lebih responsif dalam menangani laporan serta mempercepat proses pengembalian dana jika barang tidak tersedia atau salah kirim. Lalu ada faktor belakang. Di sini usulan perbaikannya Lazada perlu memperketat verifikasi penjual, menyediakan sistem kontrol kualitas yang lebih baik, serta memastikan gambar produk sesuai dengan barang sebenarnya. Selain itu, pengembalian dana dan barang harus lebih mudah dengan sistem otomatis dan transparan. Lalu ada faktor belanja. Dengan usulan perbaikan, Lazada perlu meningkatkan pengawasan terhadap penjual dengan penerapan mekanisme verifikasi yang lebih ketat dan evaluasi berkala. Selain itu, perlu adanya sistem pengembalian barang yang lebih transparan dan mudah diakses. Edukasi untuk penjual tentang pentingnya kualitas layanan, serta pelatihan bagi kurir untuk meningkatkan sikap ramah dalam pengiriman. Lazada juga sebaiknya menyediakan layanan customer service yang lebih responsif untuk menyelesaikan keluhan pelanggan secara tepat. Kita masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, metode noise bias memiliki akurasi 72%, sedangkan support factor mesin memiliki akurasi 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya SVM lebih baik dibandingkan noise bias dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna marketplace Lazada. Perbedaan ini menunjukkan bahwasanya SVM lebih efektif dalam mengenali pola sentimen ulasan pengguna, meskipun selisih akurasinya tidak terlalu besar. Keunggulan SVM dapat disebabkan oleh kemampuannya dalam memisahkan data sentimen dengan lebih optimal. Dengan demikian, SVM lebih direkomendasikan dibandingkan noise bias untuk analisis sentimen pengguna Lazada. Kesimpulan kedua, usulan perbaikan untuk mengatasi sentimen negatif Lazada mencakup 5 aspek, yaitu pada aspek aplikasi dapat dibagi perihal optimasi kecepatan aplikasi, perbaikan error, dan peningkatan algoritma pencarian serta rekomendasi produk dapat meningkatkan kenyamanan pengguna. Aspek pengiriman, solusinya memperbaiki efisiensi logistik dan pelacakan real time dapat mengurangi keluhan keterlambatan dalam hal ketidaksesuaian barang. Dapat memperbaiki kontrol kualitas lebih ketat, verifikasi penjual yang lebih selektif, serta sistem pengalihan barang dan dana yang lebih cepat. Pada aspek pembayaran, solusinya memperbaiki transparansi dalam pengembalian dana serta fitur keamanan tambahan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Sementara itu, pengalaman belanja secara keseluruhan dapat ditingkatkan melalui layanan pelanggan yang lebih responsif. Sistem evaluasi skala terhadap penjual serta kebijakan pengembalian barang yang lebih mudah. Dengan menerapkan perbaikan ini, Lazada diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperbaiki rating aplikasinya. Adapun pada saran pada penelitian ini ada tiga, dua untuk pihak Lazada dan satu untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama, pihak Lazada sebaiknya melakukan perbaikan pada aspek aplikasi error, pengiriman ketidaksesuaian barang, pembayaran, dan pengalaman berbelanja yang buruk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta menaikkan rating aplikasi. Yang kedua, pihak Lazada sebaliknya menerapkan sistem sertifikasi kualitas khusus bagi kategori produk yang rentan terhadap barang tiruan seperti elektronik, kosmetik, dan fashion branded. Yang ketiga, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan metode lain seperti random forest, logistic regression, atau neural networks. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.